Oke. PL/SQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedur. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PL/SQL. PL/SQL Engine akan memecah perintah blok SQL menjadi PL/SQL yang dikerjakan oleh procedural statement executor dari PL/SQL Engine, dan SQL dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle Server. Keuntungan dari penggunaan PL/SQL yaitu integrasinya memungkinkan aplikasi dari Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Kemudian peningkatan kinerja. Penggunaan PL/SQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Keuntungan penggunaan SQL lainnya modular. Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Yang portable, PL/SQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya program PL/SQL dapat dengan mudah dipindahkan dari suatu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel konstan, cursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah, misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Keuntungan penggunaan PL/SQL dapat menggunakan struktur kontrol. Loop for while dapat menangani error. Error biasanya dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PL/SQL bisa langsung dari SQL Plus atau dari aplikasinya, bisa juga dari PL/SQL yang lain. Untuk pendeklarasian variabel, ini struktur PL/SQL-nya seperti ini. Variabel dideklarasikan di bagian declare pada bagian begin. Ini terdapat body dari PL/SQL, PL/SQL syntax, bisa juga PL/SQL. Kalau ada exception bisa diberi di sini. Format deklarasi variabel. Aturan penulisan perintah PL/SQL dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris. Dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda minus 2 kali atau diapit dengan tanda bintang slash bintang dan bintang slash. Pemberian nilai penggunaan titik 2 sama dengan dapat menggunakan bind variable. Tanda garis miring berarti running program. Contohnya seperti ini. Declare variabel A tipe number, bikin A diberi nilai 100, B 20,25. Variabel CC sama dengan A plus B, print CC. Ini contoh selanjutnya. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select. Harus ditambahkan klausa into. Select kolom into nama variabel from tabel where kondisi. Harus menghasilkan satu baris data, bisa berupa kolom. Dapat menghasilkan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjukkan suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, implicit dan explicit. Oracle Server menggunakan jenis implicit. Manipulasi data, semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan. Misalnya insert, update, delete, atau commit dan rollback. Contoh select dalam PL/SQL. Set server output on, declare jumlah number. Kemudian begin, select count bintang into jumlah from tab. Di PMS output put line jumlah tabel sama dengan jumlah. Ini contoh selanjutnya. Ini penulisan struktur dari if dan case. Ini contoh penggunaan if. Ini contoh penggunaan case.
Ini untuk loop sederhana, sintaknya seperti ini: loop, pernyataan, exit, when, kondisinya. Untuk for loop, for, in, awal akhir loop, pernyataan, end loop. Untuk while, kondisi, loop, pernyataan, in loop. Ini contoh for loop untuk di sini. Ini tipe data record, contoh tipe data record. SQL cursor, suatu area memori yang dapat dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Ada dua jenis kursor, implicit dan explicit. Implicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan secara eksplisit: setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, implicit dan explicit. Penggunaannya: declare, open fetch, repeat fetch while not empty, close. Declare kursor, nama is perintah select, membuka, open spasi nama, membaca, fetch nama into list variable, nama record. Untuk menutup, close, nama. Atribut kursornya bisa menggunakan is open, not found, found, row count. Ini contoh penggunaan kursor. Ini mengenangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user. Jika eksepsi muncul jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintak: exception, when excepsi, or then pernyataannya, atau when others then pernyataan. Contoh eksepsi: cursor already open, program error, invalid cursor, invalid number. Ini contoh penanganan kesalahan atau exception handling. Subprogram, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar, modular dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan mudah dalam perawatan. Membuat prosedur, kita gunakan perintah read or replace prosedur, nama prosedurnya, kemudian list parameter, is atau as, begin, nama program PLSQL nya, exception, program PLSQL, end. Ini contoh penggunaan dari prosedur. Untuk membuat fungsi yang sama dengan pembuatan prosedur: read or replace function, nama fungsinya, list parameter, return type, begin, program SQL, return hasil, end. Create or replace function. Ya, ini sekarang masuk contoh soal. Ini ada soal seperti ini. Kemudian ini script PLSQL nya, ini running programnya. Untuk soal kedua, ini running programnya. Soal ketiga, ini jawabannya sekaligus running programnya. Oke, sampai di sini tutorial kita kali ini. Terima kasih.